Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksol Ilham Syafatullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Ibu Elva Fauzia MPD. Kali ini saya akan membuat video animasi dan audio. Pertama-tama kita siapkan template atau foto. Itu bisa di-download di Google atau Chrome. Kita pencet tambah. Kita pencet fotonya, kita sesuaikan durasi yang kita inginkan. Misalnya 11 detik. Kita hapus saja kiranya. Kita pencet teks, tambahkan teks, misalnya nama Aksol Ilham Syafatullah Prodi PAI, seperti itu. Karena di papan tulis tidak kelihatan, akan saya kasih gaya itu warna sesuai selera teman-teman. Saya suka warna merah, saya kasih warna merah. Kita kecilkan, kita sesuaikan di papan tulis. Oke. Misalnya teman-teman suka dengan font, kita kasih font. Font itu gaya tulisan. Misalnya Duong Days. Nah, seperti itu Duong Days. Nentang seperti ini. Saya suka yang nentang. Saya pencet itu. Misalnya teman-teman suka efek. Nah, di sini banyak sekali efek. Karena saya tidak suka pakai efek, saya tidak kasih. Nah, di sini juga ada namanya gelembung. Nah, di sini banyak sekali gelembung. Misalnya teman-teman suka yang warna hitam, ini ada seperti itu. Karena saya tidak suka gelembung, tidak saya kasih. Nah, yang ini, dan ada juga yang terakhir animasi. Nah, di sini animasi itu ada banyak sekali, teman-teman. Di sini ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ulang. Nah, kita coba yang masuk. Di sini banyak sekali yang masuk. Misalnya kita pilih yang melambung acak. Nah, di bawah itu ada warna biru, kita tarik. Kalau durasinya ingin lama, kita tarik. Nah, seperti itu. Misalnya durasinya masih kurang, misalnya durasinya kita bisa tambahkan, kita fullkan. Karena saya kurang suka terlalu lama, ya saya kurangi lagi. Seperti itu. Oke, kita pencet checklist. Sudah, kita tarik ini ketikannya. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat audio, rekaman audio. Nah, langkah selanjutnya kita tarik foto. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan. Misalnya, nah di sini misalnya kita cari audio. Kita cari rekam. Ada gambar mic, kita pencet. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah jadi teman-teman. Kita geser. Nah, di sini kita coba pencet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kita pencet checklist. Misalnya teman-teman ingin kasih teks, ini ada teks yang nomor 3. Misalnya
kita tulis ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kita kecilkan lagi. Nah, seperti itu. Kita misalnya kita ingin kasih animasi juga bisa. Misalnya berkibar. Woi, seperti itu. Misalnya kita ingin kasih durasi panjang bisa. Nah, seperti itu. Kita pencet iya. Oke, kita coba. A'udzu billahi minasy Kita pencet durasinya supaya panjang. Nah, seperti itu. Nah, kita coba pencet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu sudah jadi teman-teman. Akan saya lanjut materi selanjutnya, yaitu asyams dan keutamaan ketika kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu kandungan surat asyams dan keutamaan bila membacanya. Surat asyams terdiri dari 15 ayat. Surat asyams termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Asyams artinya matahari, diambil dari kata di dalam ayat pertama. Menurut ulama, surat asyams mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia adalah menyucikan dan mengembangkan dirinya dengan pengembangan yang baik serta menghiasinya dengan ketakwaan dan menghindarkannya dari segala kedurhakaan. Sementara itu, ketidakberhasilan dalam meraih sukses dijelaskan oleh surat asyams dengan memendam potensi positif. Ini dibuktikan oleh surat asyams ini dengan pengalaman pahit generasi terdahulu. Pelajaran yang bisa dipetik dari surat asyams yaitu apabila melakukan kebajikan dan menghindari keburukan, maka akan mendapat balasan, sehingga manusia harus memperhatikan kedua perbuatan itu, sebab kalau tidak akan terancam mengalami bencana sebagaimana yang dialami oleh umat terdahulu. Isi kandungan surat asyams. Oleh Allah, surat ini menjelaskan bahwa kebahagiaan manusia adalah dengan cara menyucikan dan mengembangkan dirinya dengan perkembangan yang baik serta menghiasinya dengan ketakwaan dan menghindarkannya dari segala kedurhakaan. Sebaliknya, ketidakberhasilan meraih sukses adalah dengan memendam potensi positif itu. Ini dibuktikan oleh surat ini dengan pengalaman pahit generasi terdahulu. Isi pokok kandungan surat asyams adalah kaum Samud telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaannya. Tuhan membayangkan bahwa hal ini sangatlah mudah baginya, sebagaimana mudahnya menciptakan benda-benda alam siang dan malam dan menciptakan jiwa yang tersebut dalam sumpahnya. Selain itu, Allah memberitahukan kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kekafiran. Allah juga memberikan penjelasan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara kedua jalan itu. Surat Asy-Syamsi ini juga berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah juga menyatakan bahwa azab Allah akan menimpakan
azab kepada orang-orang yang mengotori jiwanya seperti halnya kaum Samud. Surat Asy-Syams memiliki hubungan dengan surat Al-Lail. Surat Asy-Syams menerangkan bahwa orang-orang yang menyucikan jiwanya akan memperoleh keberuntungan, sementara orang yang mengotori jiwanya akan diazab. Sedangkan surat Al-Lail menjelaskan perbuatan menyucikan jiwa itu akan menghasilkan keuntungan dan perbuatan yang mengoroti jiwa akan menghasilkan kerugian. Keutamaan membaca surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Wafiqi menyebutkan beberapa riwayat mengenai keutamaan surat Asy-Syams ini. Yang pertama yaitu aman dari hal yang menakutkan. Orang yang membaca surat Asy-Syams setiap pagi, maka dia akan aman dari setiap sesuatu yang menakutkan. Hal ini berdasarkan riwayat berikut dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surat Wasyamsi waduhaha setiap pagi, maka dia akan aman dari setiap hal yang menakutkan. Yang kedua yaitu sedekah dengan seisi langit bumi. Membaca surat Asy-Syams pahalanya seperti bersedekah dengan seisi langit dan bumi. Ini berdasarkan riwayat berikut. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Wasyamsi waduhaha, maka seakan-akan dia bersedekah dengan segala sesuatu yang terbit atasnya matahari dan bulan. Yang ketiga yaitu diampuni dosa. Mendapatkan ampunan dosa ini berdasarkan riwayat berikut. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca surat Wasyamsi waduhaha, maka diampuni dosa yang tenggelam dan terbit atasnya matahari. Kali ini saya akan melanjutkan membaca surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitawaha izim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.